Ya, oke guys. Hari ini hari Minggu. Ya, seperti biasa kan kalau misalnya hari Minggu itu ya saatnya untuk melakukan hal-hal PR-PR yang kita nggak bisa lakuin di hari-hari biasa. Kali ini yang mau gue lakuin ini agak ekstrim ya karena biasanya gue nggak pernah ngelakuin ini sendiri. Cuma karena satu dan lain hal ya pandemi salah satunya jadi nggak bisa ke bengkel gitar. Jadi ini adalah salah satu PR yang gue coba untuk mempelajari sendiri. Apa sih? Yaitu adalah moles fret. Ya, jadi selama ini tuh gue kalau moles fret itu selalu ke tukang servis gitar atau ke luthier, dan itu cukup PR sih karena kan tempatnya jauh ya. Terus udah gitu juga nggak bisa, nggak bebas gitu lah, nggak enak, dan belum lagi antri gitu kan. Nah, kenapa nggak gue pelajari sendiri aja gitu kan. Tapi ya perlu diketahui juga kalau misalkan moles fret itu sebenarnya untuk gitar-gitar yang nggak ada masalah di fretnya. Jadi kayak udah nggak ada fret bass atau nggak ada yang udah level lah pokoknya. Jadi fret udah level ya baru kita poles gitu. So, kalau misalkan yang belum di level terus kita poles ya jadinya sama aja gitu kan, kinclong tapi tetap nggak enak dimainin gitu. Jadi di sini gue mau coba praktek. Di sini gue pakai gitar akustik gue. Kebetulan ini udah lama banget nggak dimainin, kotor, karatan, ada daki juga. Sekalian kita bersihin di sini. Terus udah gitu ini kan gitar jarang dipakai, jadi kalau gue pakai buat praktek juga harusnya nggak ada masalah. Nah, terus habis itu alat-alat yang perlu disediain pertama-tama itu adalah yang jelas tisu karena tisu ya, maksudnya ini buat ngelap-ngelap segala macem. Sorry ini agak berantakan urutannya. Terus kita butuh obeng. Ini kita pakai obeng listrik karena biar supaya cepet. Ini gue pakai yang ini tuh buat ngelepas senar supaya cepet. Ini tadi udah dilepas semua senar sih. Nanti pasangnya pakai ini biar lebih cepet. Terus abis itu ini kebetulan juga ada fret guard. Jadi ini fret guard yang dipakai untuk poles. Jadi ini tujuannya dipakai ini tuh supaya fretnya nggak fretboardnya nggak kegores-gores. Nah terus abis itu kita pakai ini. Jadi ini kebetulan gue punya ini dari Music Nomad. Ini fret frame namanya. Jadi kayak polish compound. Kalau misalkan nggak pakai ini lah harganya cukup mahal. Nah, kalau misalkan nggak pakai ini bisa pakai autosol atau pakai metal polish lainnya gitu. Terus yang paling penting jangan lupa ya pakai face shield karena pakai mesin. Jadi supaya nggak ini debu-debu dan cairannya itu supaya nggak muncrat-muncrat kena muka, kita pakai face shield. Oh ya lupa mesinnya ini kebetulan nih baru punya gue. Ini adalah mini die grinder dari Ryu. Ini kalau misalkan dibeli di toko-toko bangunan atau di Tokopedia itu mungkin harganya sekitar 200 ribuan. Jadi ini ujungnya bisa dipakai buffer compound gini, jadi bisa dipakai buat poles. Ini aman, ini nggak ngerusak permukaan fret karena ini empuk, jadi harusnya fretnya nggak kerusak, nggak kegores. Oke, terus habis itu jangan lupa juga mulai dengan tangan yang bersih. Pakai hand sanitizer atau cuci tangan sebelum memulai apapun itu. Ya, udah kalau misalnya tangan udah bersih, kita pakai face shield. Oke, mungkin agak susah nih kalau gue pakai face shield sekarang. Jadi sekarang gue mau coba untuk ini dulu ya, ngeliatin teknisnya gimana. Oke, jadi sorry tadi gue lupa. Jadi sebenarnya karena ini kan fretnya itu harus bersih dulu. Jadi kalau misalkan fret yang kotor itu kita pertama-tama harus ngebersihin dulu, paling nggak pakai amplas. Ini amplas kalau bisa sih 2000 lah ya. Grid 2000 atau 1500 atau 2000, tapi 2000 harus lebih aman karena dia nggak meninggalkan bekas di stand besinya ini nih. Maksudnya dia nggak bikin baret. Nah ini sebenarnya gue udah mulai tadi, udah ada 3 fret yang udah gue poles. Nih bisa dilihat bedanya, kelihatan kan bedanya ini yang udah dipoles sama belum. Yang belum dipoles tuh yang udah dipoles yang 3 fret terakhir itu udah, yang sebelah kiri itu belum. Nah jadi semuanya nanti kita bakalan bikin jadi kinclong. Nah, tujuan kinclong ini ya supaya lebih enak dimainin, supaya lebih licin gitu sih. Sebenarnya kalau untuk gitar akustik mungkin ya nice to have aja, tapi kalau misalkan untuk gitar elektrik sih harusnya ini bantu banget ketika kita main yang bending-bendingan gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama-tama kita lihat nih, tadi kan yang ini udah 3 ini udah udah dipoles.
Kalau misalkan bisa kalian lihat, ini bisa udah dipoles, udah lebih kinclong daripada yang ini. Nah, itu caranya teknisnya pertama-tama itu kita lap dulu supaya kotoran-kotoran tuh nggak nempel nanti ke si komponnya, ke si salepnya ini, salep anjay. Apa namanya? Kompon polesnya. Nah, terus kita coba tutup si fret ini dengan si fret guard ini. Dikasih dikit aja nih segini, kira ini sebenarnya kebanyakan tapi nggak apa-apa, nanti habis sama si mesin polesnya. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal nyalain si mesin poles, si mesin ini kita nyalain aja, langsung aja kita, hati-hati jangan sampai kena tangan. Dah, satu fret sudah beres. Nah, jadi ini kelihatan ya, 4 fret terakhir ini udah dipoles. Dan sisanya tinggal ngelakuin hal yang sama untuk ke semua fret yang ada di sini. Mungkin gue nggak bakalan ngevideoin semuanya, jadi kurang lebih sih kayak gitu. Nanti gue bakalan ngelakuin ke semuanya ini satu-satu. Jadi nanti nextnya kita lihat aja langsung untuk fret yang berikutnya, dan nanti ketika udah jadi hasilnya gimana kita lihat. Oke, ini ada tips lagi satu. Nah, untuk bagian-bagian yang kayak gini nih, ini kan fretnya udah di bagian yang ini ya, bagian di necknya udah agak ketengahan gitu. Nah, supaya kita agak susah untuk megang inian ya, megang si fret guardnya ini. Nah, ini bisa dikasih karet. Jadi kalau misalkan pakai karet, dia bisa gini nih, bisa diikat. Jadi ini tinggal masukin kayak gini. Terus pakai karet, tinggal kita tarik aja nih ke belakang. Jadi dia bisa ngiket. Jadi kita nggak perlu megangin pakai satu tangan. Nah, kayak gini nih. Kan ini udah nih. Ya udah, kita tinggal lanjut poles aja. Tinggal kita kasih komponnya atau fret atau auto sol atau fret fine. Terus ini juga sebenarnya nggak apa-apa pakai tangan juga, dioles-oles gini. Pastiin aja nanti habis megang ini dilap pakai tisu, karena kita nggak tahu ini kandungannya apa, dan kita nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak. Langsung lap aja pakai tisu tangan kotor wajar, berani kotor itu baik, 2 anak lebih baik, nggak nyambung ya. Langsung aja kita poles, jangan lupa pakai face shield. Dah, simple as that. Udah beres, tinggal dicopot, tarik aja. Dah. Jadi gitu kalau misalkan untuk fret ini berlaku sampai nanti ke fret paling ujung, ke fret 1 ini nanti ke sananya. Oke, sip, mantep cuy. Ini kita udah selesai poles dari fret terakhir sampai fret pertama. Hasilnya sih kalau misalkan dari mata gua ini cukup kinclong sih. Kinclong banget malah. Jadi beda banget sih kelihatan. Ya mungkin secara detail ya emang susah untuk tertangkap kamera. Tapi intinya sih ini worth the effort banget. Paling tadi ada sedikit kecelakaan tuh, jadi pas lagi gua pakai si fret guard ini kan gua karetin dan pas digosok pakai si polesnya itu dia karetnya ngelilit nih. Karetnya mana tadi ya? Wah, udah ental. Oh, ini nih karet ini ya, karetnya melilit. Terus akhirnya si mesinnya jadi panas gitu deh. Jadi ya a little bit caution juga buat kalian semua yang mau coba. Hati-hati, ini praktik yang sangat-sangat butuh ketelitian tinggi sih. Ya oke, jadi udah selesai kita poles gitar ini fretnya. Dari fret terakhir sampai fret pertama udah semuanya. Ya tadi seperti yang gue liatin udah kinclong. Jadi mungkin abis ini gue bakalan langsung pasang nih senarnya. Terus gue bersihin juga fretnya pakai orange oil mungkin supaya ikut seger juga si fretboardnya. Dan gitarnya gue bersihin. Terus habis itu kita coba cek kira-kira ada beda nggak sih soundnya. Tapi tadi nggak ngerekam sebelum dipoles soundnya gimana. Tapi intinya ya feel aja sih, kita lihat bareng-bareng.
Ya, oke guys, jadi gue udah berhasil memoles gitar akustik gue tadi fretnya. Jadi kalau misalkan dibilang enak sih ya sama aja sebenarnya sih yang namanya moles ya kotor-kotor juga gitu kan. Tapi setidaknya pakai mesin itu tuh save time banget kayak ibaratnya kalau kalau pakai tangan nih kita mesti istirahat dulu capek kan. Yang itu yang bikin pergelangan tangan gue tuh sering banget kena carpal tunnel syndrome. Itu gara-gara moles fret yang kalau misalnya pakai tangan itu tuh wah bikin capek. Akhirnya malah malamnya nggak bisa tidur gara-gara tangannya nyeri. Jadi kalau pakai mesin itu lebih cepat dan lebih bersih juga sih hasilnya sih kalau misalkan gue lihat-lihat sih gitu. Ya jadi tadi cukup cepet ya harusnya nggak nyampe sejam tuh udah beres semuanya. Dan kalau misalkan kita lihat nih bareng-bareng gitarnya, nih hasilnya sih harusnya kelihatan banget kalau misalkan si fretnya ini tuh jadi kinclong, jadi mengkilap. Oke, gue coba liatin tanpa muka gue kelihatan. Fretnya udah mengkilap sekarang. Kalau misalkan nih gue nggak mau mainin gitar ini ya karena gue juga bingung kalau main gitar akustik tuh paling susah soalnya kayak main lagu apaan gitu masa Wonderwall gitu kan ya jadi kalau misalkan kalian mau lihat video main gitar akustik yang jago ya lihat aja channelnya Alip Bata. Nah ya udah jadi kesimpulan sih ya hasilnya karena ini jadi lebih mulus. Kalau gitar akustik sih sebenarnya gue nggak tahu ya apa namanya mungkin dimainin nih lebih enak ya lebih nyaman pasti karena kan bersih. Tapi kalau misalkan yang biasanya gitar elektrik kalau misalkan fretnya kinclong gitu tuh biasanya maininnya tuh licin gitu di bending. Nah kalau misalnya gitar akustik kan nggak mungkin main bending banget gitu ya. Jadi bersih pasti lebih enak. Nah jadi rencananya sih gue abis ini nextnya kalau misalkan ada waktu lagi gitar-gitar gue yang lainnya mau gue poles juga. Tapi kebetulan gitar yang PRS sama gitar yang Ibanez itu lagi di servis di luthier karena kerusakannya yang nggak bisa gue benerin sendiri. Terus kalau misalkan yang senar 7 masih bersih, jadi nanti nextnya mungkin yang itu bakal kita poles. Oke, paling segitu dulu aja videonya guys. Jadi ini bukan tutorial, cuma kayak semacam ngobrol-ngobrol sambil ngablu gimana lah. Ya biasalah vlog namanya juga ya gitu. Gue biasanya kalau misalnya bikin kayak gini-gini agak-agak nggak dikonsepin gitu. Jadi ya udah berantakan. Cuma gue ada niatan buat bikin konten-konten yang lebih tertata lagi. Jadi untuk kalian yang suka dengan gitar-gitaran boleh langsung like video ini. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, dislike itu sangat berharga untuk gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena subscriber itu yang membuat motivasi gue untuk terus berkonten di YouTube. Oke, sampai situ aja. Gue Bima Arianto. See you later.